Di awal film tampak beberapa pria dan wanita yang baru saja pulang bersama. Ketika yang lain ingin bersenang-senang, salah satu pria muda, Chris, memilih pulang ke rumah. Pagi itu, Chris terbangun dan terburu-buru berangkat kerja untuk pekerjaan perdananya. Ibunya, Anna, mempertanyakan Chris mengapa harus bekerja karena ibunya telah membayar biaya rumah. Tapi Chris menegaskan bahwa dia butuh uang untuk membiayai lisensi motornya. Chris kemudian menemui seorang pria, John, yang merekomendasikannya bekerja sebagai petugas kebersihan di apartemen. Pekerjaan ini sangat disukai Chris karena tidak ingin berpangku tangan dan menerima belas kasihan orang lain. Ibunya kembali bertanya pada Chris apakah dia tetap menyukai pekerjaan ini. Chris bilang dia akan membersihkan rumah setiap hari sebelum pergi bekerja. Keesokan harinya, Chris menemui John, di mana John memberitahunya jika besok dia akan sedikit terlambat, meminta Chris untuk mengatur pekerjaan. Ketika John bertanya tentang kotak makanan yang dipakai Chris sangat bagus, Chris bilang itu diberikan ibunya. John sangat memuji Anna. Chris lantas bertanya apakah John telah menikah. John bilang tidak. Lalu seperti biasa, Chris kembali ke rumah. Dia dan ibunya menghabiskan waktu duduk menonton TV hingga waktu untuk beristirahat. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Shane datang mencari John dan menemukan Chris sedang memperbaiki lampu. Shane bermaksud meminta bantuan John untuk memperbaiki mesin cucinya, tapi karena John tidak ada, Shane tanya apa Chris bisa memperbaiki mesin itu. Chris menolak dengan halus karena dia tidak tahu tentang mesin. Keesokan pagi, Chris menemui John dan bilang kalau Shane yang tinggal di lantai 9 meminta bantuan untuk memperbaiki mesin cucinya. John menjawabnya bahwa itu bukan pekerjaan mereka. Tapi Chris membantah bukankah itu pekerjaan mudah, hanya beberapa menit saja. Jadi Chris menawarkan diri agar John memberinya kesempatan. John setuju dan Chris pergi ke kamar apartemen Shane. Shane kemudian menyuruhnya masuk untuk memperbaiki mesin cuci di kamar mandi, tapi Shane dengan sengaja menarik perhatian Chris. Keesokan harinya saat di meja makan, Anna melihat Chris pakai baju baru. Dia memuji Chris begitu tampan dengan bajunya. Anna kemudian menegaskan pada Chris hati-hati memilih wanita karena Chris membutuhkan orang baik. Lalu John memberi nomor kontak Shane yang telah dititipkan untuk Chris. Chris menelponnya saat Shane mengundang Chris untuk makan malam nanti. Jadi John menyarankan agar Chris menemui Shane, dia bisa membawa bunga. Malam itu Chris pergi menemui Shane dan mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan harinya, Chris menelpon Shane dan Chris tampak bahagia. Shane kemudian mengundang Chris lagi datang untuk makan malam. Malam itu, Chris tiba di apartemen melihat Shane telah menunggunya. Akhirnya mereka memiliki romansa. Lalu Anna melihat perubahan di Chris. Dia menduga Chris sudah memiliki pacar. Jadi Anna bilang agar Chris bisa mengundang pacarnya untuk makan malam bersama. Chris setuju tapi masih merahasiakan Shane. John juga melihat Chris yang begitu bahagia. Yakin Chris punya pacar yang dicurigai adalah Shane. Malam itu Chris bersama Shane tapi dikejutkan oleh suara putranya Shane, Casper, yang memanggil Shane untuk meminta makan. Chris kemudian bertanya pada Shane mengapa dia tidak bisa memberitahunya tentang putranya. Lalu Shane bilang kalau Chris bisa datang besok untuk makan malam bersama. Keesokan harinya, John dan Chris yang bermain bola di taman. Muncul Anna dan bilang buat Chris agar mengajak pacar rahasianya untuk makan malam. Chris hanya setuju tapi dia tidak yakin menunjukkan Anna pada ibunya. Malam itu Chris bergabung makan malam bersama Shane dan putranya. Mereka begitu bahagia. Beberapa hari kemudian Chris menghubungi Shane, tapi Shane bilang dia akan pergi. Meminta Chris agar menjauh dari kehidupannya dan jangan datang lagi. Mendengar itu Chris sangat kecewa hingga menutup pintu dari ibunya yang melihat Chris sedang bersedih. Keesokan harinya Chris pergi di apartemen Shane. Bahkan Shane kaget Chris tidur di depan pintunya. Marah, Shane mengusirnya lalu Chris bilang dia tidak bisa hidup tanpa Shane.
Tapi Shane membalasnya dan katakan kalau hubungan mereka hanya untuk bersenang-senang. Chris pergi ke John meminta saran tentang masalahnya, namun John katakan kalau sebaiknya Chris melupakan Shane. Chris bahkan menangis di hadapan ibunya dan jujur tentang Shane. Ibunya sangat terkejut mengapa Chris bisa bersama Shane yang lebih tua darinya. Anna begitu kecewa dan menangisi dirinya. Keesokan harinya ketika Chris sedang bersama John, muncul Shane di hadapannya. Lalu Shane bilang kalau dia butuh bantuan Chris untuk menjaga Casper karena Shane akan pergi dengan pacarnya. Chris tanpa ragu setuju untuk memberi bantuan pada Shane hanya untuk tetap dekat dengan Shane. Malam itu Chris dan Casper sambil makan, mereka memiliki percakapan hingga Casper tertidur. Tidak lama saat Chris juga tertidur, muncul Shane di hadapannya dan mereka akhirnya memiliki romansa. Pagi itu saat bangun pagi, Chris bilang kalau dia mungkin harus kembali ke rumah untuk melihat ibunya. Lalu Shane menyarankan Chris untuk mengundang ibunya makan malam bersama. Awalnya Chris ragu, tapi akhirnya mereka setuju mengundang Anna datang untuk makan malam. Anna muncul malam itu dan mereka berkenalan. Anna juga menunjukkan dukungannya agar tidak membuat Chris kecewa. Lalu sedang makan, Anna bertanya tentang pekerjaan Shane. Shane bilang kalau dia sudah tak bekerja dan sekarang lebih fokus lihat Casper dan Chris. Tapi Anna membalasnya dan bilang kalau Chris akan pergi kuliah dan mungkin akan banyak sibuk di kampus. Shane tersinggung dan meminta Chris ke dapur. Di sana Shane menegaskan bahwa jika Chris pergi kuliah, hubungan mereka berakhir. Namun hal itu membuat mereka jadi tegang, ditambah lagi muncul Anna di hadapan mereka. Lalu Shane dan Chris berdamai dan kembali untuk melanjutkan makan malam. Ketegangan muncul lagi ketika Anna bilang bahwa dia sedang menyiapkan sebuah flat untuk Chris tinggal. Tapi Shane memotong pembicaraan dan bilang kalau sebaiknya Chris tinggal di apartemennya. Anna tiba-tiba merasa sakit dan segera pulang. Malam itu Chris melihat Shane begitu aneh dan meminta Chris mengikatnya. Setelah melalui malam itu, Chris kembali ke rumah dan memiliki percakapan dengan ibunya. Ketika ibunya bertanya apakah Chris akan kembali ke Shane, Chris jawab tidak. Chris kemudian menelpon Shane dan menegaskan agar hubungan mereka berhenti. Shane begitu kaget, tapi Chris tegas katakan dengan serius. Malam itu Shane berteriak dengan keras di halaman apartemen sambil memanggil nama Chris. Ibunya menyarankan Chris agar turun untuk menenangkan Shane. Chris pergi menemui Shane yang menangis dan merindukan Chris. Chris membawa Shane ke apartemennya berusaha menenangkan Shane. Keesokan pagi Shane kembali menemui ibunya yang sangat sedih memikirkan Chris. Lalu Anna bilang apakah Chris kelamaan di sini? Shane tidak menangis di halaman lagi. Namun Chris tidak menjawab ibunya dan memilih tidur di samping ibunya. Sore itu Chris kembali ke Shane dan Shane bertanya mengapa Chris begitu lama di rumah ibunya. Chris bilang dia ketiduran, jadi Shane menegaskan bahwa jangan pergi lagi ke ibumu. Tak lama Chris akan turun menemui Casper yang bermain bola di halaman apartemen. Tapi tiba-tiba Shane menuduh Chris telah bersama wanita lain karena mencium bau parfum dari baju yang dipakai Chris. Chris tegas bilang bahwa itu bau parfum ibunya. Shane tanpa ragu menuduh Chris yang sangat menyakitkan hatinya. Marah, Chris langsung menampar Shane. Chris tiba-tiba merasa pusing dan saat terbangun dari tidurnya, dia berdiri dan melepaskan semua kunci kamar milik Shane dan memutuskan pergi untuk meninggalkan Shane. Dari kisah ini tentu ada hikmah yang kita ambil dari sebuah prinsip yang dipegang oleh Chris, bahwa seorang pria akan pergi dari rumahnya dan membangun bahteranya yang baru, tapi seorang istri akan menggambarkan sikapnya seperti seorang ibu yang telah membesarkan putranya untuk menempatkannya pada seorang wanita. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.